Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya lanjutkan videonya. Jadi saya sebenarnya belum menikah, tetapi sudah menyiapkan untuk cucu saya. Nah, kemudian hari berganti, hari berlalu. Waktu berlalu, hari berganti, minggu dan selanjutnya. Pertanyaannya adalah siapa yang akan mengambil di deposit box itu? Yang pasti adalah cucu saya, walaupun saya belum nikah pada waktu itu. Hanya kemudian saya menikah dan saya punya cucu. Itu logika sederhana. Jadi saya yang belum menikah sudah menyiapkan deposit box untuk cucu. Padahal nikah pun saya belum, punya anak pun saya belum. Nah, kemudian terkait dengan dokumen yang beredar, jadi begini logikanya. Ketika Bung Karno memberikan atau membuat sebuah perjanjian dengan bank-bank di luar itu, kemudian dokumen itu memang sebagian disebar. Untuk apa? Satu, untuk memberikan syahadah, bahwa kesaksian bahwasanya Nusantara ini kaya, ada kekayaan yang disimpan di tempat-tempat atau di bank-bank tertentu. Gitu loh. Jadi semacam pemberian informasi lah, memberi kabar. Yang kedua, memberikan harapan terhadap masyarakat. Karena Soekarno ya sudah tahu persis bahwasanya dokumen itu akan ramai. Jadi supaya masyarakat memiliki harapan yang besar tentang kejayaan Nusantara di masa yang akan datang. Gitu. Nah, namun Soekarno juga tahu bahwasanya dokumen itu tidak akan bisa dicairkan. Jadi dokumen yang beredar itu sampai kapanpun tidak akan bisa dicairkan. Kenapa demikian gitu loh? Kenapa tidak bisa dicairkan? Bahkan ada pihak-pihak atau orang-orang tertentu yang mengamen lah bahasanya ya. Jadi yang memperlihatkan dokumen kemudian menggali daerah mana. Soekarno itu bukanlah orang yang bodoh. Soekarno itu pintarnya luar biasa. Jadi kenapa tidak bisa dicairkan? Yang pasti ketika saya menulis, tadi saya kembali ke analoginya, ketika saya menulis wasiat itu bahwasanya saya punya deposit box untuk cucu saya. Selama cucu saya belum lahir, belum ada atau bahkan belum dewasa, maka hak atas deposit box itu masih ada dalam tangan saya. Sekali lagi, ketika cucu saya belum terlahirkan, maka deposit box di bank itu masih milik saya. Nah, begitupun dengan harta-harta Soekarno ini. Makanya kami tim Raja Wali Nusantara menyebutnya bahwa harta ini adalah harta warisan dari Soekarno. Harta warisan dari Soekarno, bukan harta amanah. Tapi karena memang bahasa yang umum adalah harta amanah ya, sebenarnya harta warisan dari Bung Karno. Kenapa tidak bisa dicairkan selama ini di bank-bank itu, di bank-bank ini sudah dengan sekian modal? Kenapa tidak bisa dicairkan? Atau bahkan kenapa RI 1 tidak mau atau tidak berani atau mungkin tidak bisa mengambil harta itu? Jawabannya sederhana. Karena yang berhak atas harta itu satu Soekarno, yang kedua SP. Jadi antara dua orang itu saja, yang lain hanya penggembira sebenarnya. Nah, jadi selama Soekarno masih ada, harta itu tidak akan bisa dicairkan. Ahli-ahli spiritual atau ahli kebatinan lah di tanah Jawa ini tahu persis kapan Bung Karno itu meninggal. Tahu persis itu. Kapan sebenarnya Bung Karno itu meninggal. Nah, jadi walaupun selama ini saudaraku yang memiliki dokumen-dokumen itu ditawarkan ke sini, kemudian mengumpulkan dana dan sebagainya untuk itu, untuk ini, untuk ngambil di gunung mana, bahkan seperti itu. Kenapa sulit dicairkan? Karena memang Bung Karno-nya masih ada. Jadi sampai kapanpun jadi jadi bahan tertawaan Bung Karno. Karena apa? Orangnya masih ada kok mau dicairkan gitu. Jadi seperti halnya
saya mengabarkan kepada saudara saya bahwa saya nyimpen deposit box, tiba-tiba saudara saya mau mencairkannya, kan tidak mungkin bisa, atau mau mengambilnya, tidak bisa gitu. Nah, kemudian setelah SP ini muncul, kemudian terjadi semacam serah terima estafet kepemimpinan dari Bung Karno. Itu dokumen itu pun diperbaharui. Itu sudah saya sampaikan di video tentang WF Sarina. Dokumen itu sudah diperbaharui. Beberapa tahun yang lalu dokumen itu sudah diperbaharui, berganti nama. Nah, identitas yang ditulis di dokumen itu yang pertama ada nama. Jadi nama SP itu sudah ada di dua tempat, nanti saya sampaikan. Pertama nama, yang kedua DNA, darah ya, maksudnya DNA lah, saudaraku tahu semua tentang DNA. Kemudian semua identitas lah, sidik jari dan sebagainya itu semua sudah ada di sana. Jadi untuk pembaharuan dokumen di Inggris itu langsung dengan Ratu Elizabeth. Untuk pembaharuan dokumen di Amerika langsung dengan sebuah yayasan. Jadi ada yayasan yang menangani harta Soekarno, harta warisan Soekarno, atau bahasa umumnya harta amanah Soekarno. Itu ada yayasannya, ada. Bukan yayasan sebenarnya, tapi semacam lembaga yang menaungi itu, yang mengolah itu. Orangnya orang Indonesia dan selalu berganti. Tapi organisasi ini, lembaga ini sangat eksklusif. Sangat eksklusif. Pembaharuan dokumen itu sudah selesai, sudah terjadi di Inggris dan di Amerika sudah terjadi. Jadi SP sudah ke sana, tetapi tidak dengan fisik, tapi dengan spirit, dengan cara memecah ruh. Kalau saudaraku pernah mendengar berita tentang Soekarno yang naik beca beberapa tahun yang lalu kan, maksudnya Soekarno menemui tukang beca dan naik beca, dan banyaklah cerita tentang kehadiran Soekarno di Nusantara dalam beberapa tahun terakhir. Kenapa bisa sedemikian berwujud, sedemikian nyata terlihat? Karena memang spirit Soekarno sangat tinggi. Jadi dia dapat memecah ruh, kemudian ruhnya berubah menjadi seperti nyata. Nah, SP pun melakukan hal yang sama. Jadi SP mampu memecah ruh, kemudian ruh yang pecah itu yang ada di suatu tempat itu menjadi nyata seperti menjadi dua lah gitu. Itu ada ilmunya itu. Nah, jadi dokumen-dokumen itu sudah diperbaharui. Maka dokumen yang beredar sekarang di Nusantara ini semuanya kadaluarsa sebenarnya. Jadi dokumen-dokumen itu kadaluarsa. Tapi ya nggak apa-apa lah, buat hiasan ya nggak apa-apa. Itu kadaluarsa, asli kadaluarsa semua. Bahkan ada beberapa pihak yang sampai menyebarkan kode angka sekian sekian sekian. Kodenya itu dari langit, maksudnya kalau mau diambil tinggal diambil, tapi kodenya dari langit. Tidak seperti itu. Ya untuk hiburan sih nggak apa-apa ya. Dokumen itu dokumen ini. Nah, untuk perbedaannya begini, untuk mengambil harta amanah yang di Gunung Lawu maupun yang di Ratu Pantai Selatan itu SP hanya tinggal mengajukan. Itu tinggal di proposalnya jadi, tinggal mengajukan. Sudah siap, tinggal mengajukan. Tetapi untuk harta yang warisan yang ada di luar itu, yang ada di bank-bank itu, baik di Inggris maupun di Amerika, itu harus RI1. Kalau tidak RI1 tidak bisa. Jadi harus RI1 dan harus SP. Kalau tidak gitu tidak bisa. Makanya banyak orang-orang atau banyak pihak-pihak yang mengklaim memiliki dokumen harta amanah kemudian berusaha mendekati pejabat tinggi negara supaya memiliki akses ke RI1. Karena mereka tahu bahwasanya dokumen itu hanya bisa dicairkan oleh RI1. Sayangnya, tidak semua RI1 bisa mencairkan dokumen itu. Memang tidak bisa. Nah, jadi bagi saudaraku, hati-hati dengan pola-pola harta amanah itu. Harta amanah itu, kalau menurut kami itu yang masih bentuknya logam mulia dan juga batu mulia itu. Kemudian untuk harta warisan dari Bung Karno yang ada di luar itu memang nyata memang ada, tetapi hanya bisa dicairkan oleh RI1 dan SP, atau bahasa lainnya hanya bisa diambil oleh RI1 yang datanya sesuai dengan yang tersimpan di sana.
Jadi ada data dirinya yang sesuai tersimpan di sana. Maka dari beberapa tahun yang lalu, dokumen yang beredar terkait dengan harta-harta itu kadaluarsa sebenarnya. Asli, maksudnya dokumen itu memang ada, benar, seperti itulah kurang lebihnya ya. Tetapi kadaluarsa udah, kalau di sekolah mah kurikulumnya sudah ganti. Jadi buku itu sudah tidak bisa dipakai. Ganti menteri, ganti kurikulum gitu loh maksudnya. Jadi hati-hati untuk terkait dengan harta amanah. Nggak usah dikejar-kejar, nggak usah dicari-cari. Pada waktunya juga kalau memang Allah sudah mengizinkan itu, untuk siapa lagi kalau bukan untuk manusia. Gitu ya. Jadi nggak usah dikejar-kejar lah sampai membuat komunitas untuk mencairkan itu, mencairkan ini. Bukan tidak ada, seperti menggapai asap atau mengejar asap itu. Karena memang bukan seperti itu polanya. Jadi SP itu sebenarnya tidak memiliki tim yang sampai sekian puluh orang, bahkan sekian ratus orang, itu tidak ada. Kalau sekarang logikanya begini, kalau sekarang SP memiliki tim, umpamanya 10 atau 50 atau 100 orang lah, atau 500 orang. Logikanya begini, kalau sekarang ada tim lah, umpamanya ring 1, ring 2, ring 3 sampai puluhan orang. Dari puluhan orang itu dia pasti punya anak atau punya istri atau punya suami. Setidaknya pernah cerita. Dari 50, katakanlah dari 100 orang itu, umpamanya 3 orang atau 10 orang bercerita kepada pasangannya atau kepada anaknya. Berarti kan jumlahnya sudah lebih banyak. Lalu kalau sudah 10, 20, 100, 200 orang yang tahu bahwa dia SP, kepiningitannya di mana? Jadi ketika seseorang yang mengklaim SP sudah membangun komunitas, apalagi untuk harta amanah, kepingitannya di mana gitu. Mengklaim sebagai piningit tetapi membuka diri untuk membangun komunitas seperti itu. Jadi aslinya memang tidak ada tim. Ring 1, ring 2 yang saya sampaikan itu semuanya spirit. Maksudnya ya spirit, semuanya spirit. Ada ya, kalau temannya ya ada lah 1-2 ya ada gitu. Pasti ada namanya juga orang ya, kalau relasinya pasti ada, tetapi tidak membangun sebuah konstruksi seperti halnya tim kampanye, tidak ada. Tidak ada, karena SP sekarang begini, SP untuk menyelesaikan harta warisan Soekarno cukup sendiri, nggak usah pakai tiket, nggak usah pakai apa, selesai gitu. Ngapain membuat tim-tim seperti itu? Untuk mengambil harta yang ada di Sunan Lawu, tinggal dipanggil Sunan Lawunya, selesai. Jadi banyak kerja-kerja yang tidak menggunakan kerja-kerja fisik, sehingga logikanya pun kadang-kadang agak sulit dipahami gitu loh. Jadi logis tapi secara spirit gitu loh. Nah, itu terkait dengan dokumen. Jadi saudaraku yang masih memiliki dokumen-dokumen harta amanah, dipersilahkan untuk dilaminating sajalah, udah selesai. Insya Allah harta itu dokumen itu kadaluarsa. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.